Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 8, anggota 1. Alia Indianti, 2. Ella Diahwardani, 3. Eka Ratna Pramudita akan membahas Pancasila tentang hak-hak kewajiban dasar atau asasi manusia dalam Pancasila. 1. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Pengertian HAM menurut para ahli. Terdapat beberapa tokoh yang mengulas mengenai pengertian HAM. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. 2. John Matterson. Pengertian HAM menurut John Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. 3. Miriam Budiardjo. HAM adalah hak yang memiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. 4. Profesor Kerto Purbopranoto. Menurut Profesor Kertojoro Purbopranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang memiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. 2. Macam-macam hak asasi manusia. 1. Hak asasi pribadi adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi sebagai berikut. 1. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. 2. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. 3. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. 4. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. 2. Hak asasi politik adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik ini sebagai berikut. 1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. 2. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. 3. Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. 4. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. 3. Hak asasi hukum adalah hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum sebagai berikut. 1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 2. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). 3. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. 4. Hak asasi ekonomi adalah hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut. 1.
hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. 2. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. 3. Hak kebebasan penyelenggaraan sewa menyewa dan utang piutang. 4. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. 5. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. 5. Hak asasi peradilan adalah hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut. 1. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. 2. Hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. 6. Hak asasi sosial budaya adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut. 1. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. 2. Hak mendapatkan pengajaran. 3. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. 3. Perbedaan hak asasi manusia berdasarkan objek atau jenis kepentingannya. Pengertian HAM dibedakan dari segi objek dan kepentingannya atau penggolongan HAM berdasarkan jenisnya. 1. Hak-hak asasi pribadi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. 2. Hak-hak asasi ekonomi, seperti hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual, serta memanfaatkannya. 3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 4. Hak-hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, seperti hak pilih, memilih, dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. 5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, seperti hak untuk memilih pendidikan dan pengembangan kebudayaan, dan sebagainya. 6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal terjadi penangkapan, penggeledahan, penahanan, peradilan, dan sebagainya. 7. Hak-hak asasi untuk membangun, yaitu hak-hak asasi bagi suatu negara atau komunitas untuk membangun negaranya tanpa campur tangan negara asing. 4. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila adalah sebuah ideologi yang mempersatukan nilai-nilai kemanusiaan. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila diatur dengan cara menjamin HAM atau hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas 3 kategori, yaitu nilai dasar, nilai instrumenter, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara secara langsung dan tidak langsung. Sila pertama atau ketuhanan. Berdasarkan sila pertama, maka setiap warga negara berhak memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang dipercayainya. Selain itu, setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Di Indonesia ada 5 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, dan Hindu. Adapun kewajiban warga negara yang terkandung dalam sila pertama adalah 1. Tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya. 2. Membangun kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai kondisi di lingkungan masing-masing. 3. Menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap agama lain agar tercipta kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Sila kedua atau kemanusiaan. Hak setiap warga negara yang tercantum di dalam sila kedua adalah memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang sama. Setiap warga juga berhak memperoleh kehidupan yang layak. Kewajiban seluruh warga negara Indonesia berdasarkan sila kedua adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap sesama manusia. 2.
2. Mengakui adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, jenis kelamin, dan lain-lain. 3. Memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. 4. Mengikuti kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga atau persatuan. Nilai yang terkandung di dalam sila ketiga adalah bangsa Indonesia tetap bersatu meskipun suku dan agamanya berbeda-beda. Hak seluruh warga negara berdasarkan sila ketiga ini adalah 1. Memperkaya seni budaya daerah dan budaya nasional. 2. Setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama meskipun berada jauh dari tempat tinggal aslinya. Adapun kewajiban seluruh warga negara adalah 1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta keutuhan NKRI. 3. Cinta terhadap tanah air dan bangsa. 4. Memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan pergaulan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat atau kerakyatan. Sila keempat Pancasila menggambarkan tentang kedaulatan rakyat dan kekuasaan yang dipegang oleh rakyat. Semua jenis permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah. Hak warga negara berdasarkan sila keempat adalah 1. Rakyat bebas untuk mengemukakan pendapat yang sifatnya membangun dan bertanggung jawab. 2. Memperoleh jaminan berpolitik secara demokratis. Hal ini diwujudkan dengan adanya kebebasan dalam berpendapat dan berorganisasi. Kewajiban warga negara sesuai sila keempat adalah 1. Musyawarah menjadi jalan untuk mengambil keputusan. 2. Setiap orang bebas berpendapat sehingga tidak boleh memaksakan pendapat orang lain. 3. Mempercayakan kepada wakil rakyat untuk melakukan musyawarah dan menjalankan tugasnya. 4. Mempertimbangkan pendapat orang lain secara bijaksana. Sila kelima atau keadilan. Bentuk nilai dari sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Makna adil di sini berarti adil kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dan mengapresiasi hasil kerja keras dari orang lain. Adapun hak warga negara yang tercantum dalam sila kelima adalah 1. Memperoleh perlakuan adil dalam semua bidang kehidupan yang mencakup bidang ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. 2. Seluruh warga negara memperoleh kesempatan hidup yang sama. Kewajiban warga negara yang terkandung dalam sila kelima adalah 1. Menumbuhkan sikap gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan masyarakat. 2. Melatih hidup sederhana, hemat, tidak berlebihan, dan tidak boros. 3. Selalu bekerja keras. 4. Menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila terkandung dalam sila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar terwujud kehidupan yang sejahtera. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.